Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Pak Haryono melanjutkan menjelaskan tentang perkembangan paham liberalisme di kelas 11 IPS. Ini sebagian dari mata pelajaran sejarah pada kurikulum sejarah peminatan dengan tema perkembangan paham liberalisme di dunia. Perkembangan paham liberalisme di dunia yang berkembang berasal dari peradaban Eropa yang semakin hari semakin mengalami kemajuan pesat. Dalam hal ini liberalisme dan mempunyai makna yang positif dan negatif tergantung dalam konteks apa yang menempatkannya. Perkembangan liberalisme di Prancis dan Inggris tidaklah sama, masing-masing dengan konteks historisme sendiri-sendiri. Dalam bidang sosial menyangkut individu, liberalisme klasik menciptakan masyarakat yang otomatis yang terdiri dari individu-individu yang tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam bidang ekonomi, liberalisme klasik menciptakan pengusaha dan perusahaan raksasa keahlian yang berkembang menjadi semacam ideologi sehingga amat menentukan kehidupan negara. Setiap negara pada hakikatnya memiliki bentuk ideologinya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. Ada yang menganut demokrasi liberal, monarki, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti negara tersebut hanya berpegang pada suatu ideologi satu saja, seperti negara liberal. Walau dikatakan menganut liberalisme, namun kenyataannya dalam sistem pemerintahnya berpegang pada demokrasi dan sistem ekonominya menggunakan sistem kapitalis. Sehingga di sini liberalisme tidak berada pada posisi sebagai ideologi, namun hanya sebagai pragmatisme karena mengambil keuntungan dari tiap-tiap paham yang ada. Seiring berkembangnya peradaban manusia dan diiringi oleh kemajuan beberapa negara di belahan dunia, kini paham liberalisme menjadi sebuah paham yang penting untuk dipelajari dalam kajian perbandingan ideologi yang di dalamnya membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi dari sebuah negara yang kemudian dijadikan sebuah kejadian dalam peningkatan ideologi atau percampuran ideologi. Pada makalah ini menulis materi ideologi liberalis dalam filsafat Pancasila, misalnya perbandingan ideologi sebagai bagian dari kegiatan perkuliahan secara garis besar. Penulis akan memaparkan tentang pengertian sejarah, prinsip, macam-macam serta perkembangan paham liberalisme beberapa negara di dalam perkembangannya liberalisme klasik, menunaikan kritik prakteknya kontraproduktif, kebebasan individu yang ingin dilindungi justru digerogoti sendiri. Cara akhirnya memaksa liberalisme klasik harus dibongkar menjadi liberalisme demokrasi, yaitu liberalisme yang mampu melindungi individualitas setiap orang dan memanusiakan manusia. Sejarah liberalisme, sebagian besar orang Amerika menganggap diri mereka sampai batas tertentu sebagai orang yang liberal, termasuk orang-orang yang secara umum tidak tertarik soal politik. Meskipun untuk menjadi orang yang liberal tidak menuntut mereka untuk selalu konsisten patuh terhadap sebuah sistem pemikiran yang berkomprehensif liberal. Sejarah liberalisme yang panjang dan kompleks, sejumlah analisis mengatakan bahwa pernyataan penting pertama dari liberalisme terdapat di dalam tulisan filsuf politik Inggris, yaitu John Locke, yang gagasan-gagasannya mempengaruhi deklarasi kemerdekaan Amerika. Barangkali gagasan inti dari liberalisme hanyalah sekedar pengakuan bahwa ada sebuah ruang lingkup hak individu yang harus dihormati dan tidak boleh
disentuh oleh pemerintah. Gagasan ini telah diterima menjadi sangat jelas secara luas selama beberapa generasi di Amerika. Sehingga menjadi sangat penting bagi masyarakat Amerika dan kontemporer akan tetapi penting untuk menyadari bahwa pemikiran politik lainnya, khususnya filsafat politik klasik dan Plato dan juga Aristoteles erat kaitannya dengan status khusus hak-hak individu, tempat individu serta hak-hak mereka akan didefinisikan dalam lingkup hakikat tatanan sosial. Liberalisme dimulai dengan gagasan bahwa hak-hak individu muncul terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah yang muncul terlebih dahulu dapat diartikan bahwa kekuasaan pemerintah yang muncul belakangan dibangun pada masyarakat sekitarnya. Liberalisme modern telah berevolusi dalam cara yang mentransformasikan dan memperluas gagasan John Locke. Kalangan liberal modern menentang penggunaan kekuasaan negara untuk memaksakan moral konvensional agama atau standar-standar perilaku tradisional. Dalam hal ini mereka membawa sebuah komponen dasar liberalisme John Locke. Ketika sebagian politisi atau sekelompok orang mengusulkan peraturan hukum yang melarang aborsi atau melarang pembakaran bendera, kalangan liberal akan bersatu untuk menentangnya. Dalam contoh-contoh seperti ini, liberalisme mendukung keamanan pilihan-pilihan individu terhadap tuntutan negara atau mayoritas untuk kesinambungannya. Hal ini berarti bahwa liberalisme menekan toleransi. Liberal modern mendukung ekspansi otoritas pemerintah untuk melawan kekuasaan ekonomi dan untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang meningkatkan kesempatan bagi orang-orang untuk memiliki kehidupan yang penuh dan memuaskan. Hal ini tidak harus menjadi sebuah kontradiksi meskipun kalangan konservatif sering mengklaim bahwa jika terus-menerus menentang atau selalu suportif terhadap kekuasaan negara adalah sesuatu yang tidak konsisten. Dikatakan konsisten adalah jika kalangan liberal berkomitmen untuk membebaskan individu dari kekuasaan yang mencampuri kemajuan dan perkembangan pribadi. Inilah yang membuat kalangan liberal ingin menghalangi negara untuk memaksakan konformitas moral. Tapi mereka mendukung intervensi pemerintah yang agresif untuk kondisi-kondisi sosial dan ekonomi bagi individu yang kurang beruntung yang membuat mereka memiliki masa depan yang suram dan terbatas. Kalangan liberal modern melihat banyak masalah di dalam masyarakat yang berakar pada kondisi-kondisi sosial yang negatif. Sekali lagi kita dapat melihat benang terulur ke belakang ke awal fokus perhatian pemikiran liberal. Jika seperti yang diyakini kalangan liberal, individu harus bebas baik dari restriksi tradisi kuno maupun restriksi yang diciptakan oleh kemiskinan agar mereka bisa berkembang dan makmur. Maka logis jika berpendapat bahwa banyak orang-orang akan gagal berkembang ketika tatanan ekonomi, diskriminasi rasial, dan toleransi agama menghancurkan harapan mereka. Menurut kalangan liberal, orang miskin menjadi pelaku kejahatan. Kaum remaja banyak yang hamil dan putus sekolah, dan ketergantungan narkoba mencapai tingkat epidemik adalah karena kondisi sosial menyangkal kesempatan mereka yang sesungguhnya. Posisi kebijakan liberal yang teridentifikasi memang cukup luas, mulai dari berbagai hal, mulai dari memperjuangkan hak-hak kaum
miskin sampai pendukung serikat buruh untuk menuntut rencana kesehatan nasional. Tetapi liberalisme modern bukan hanya sekedar kumpulan sebagai gagasan yang tambal sulam, pedomannya disatukan oleh keyakinan terhadap kemampuan semua orang untuk tumbuh dan berkembang. Karena itulah kebijakan liberal dirancang untuk mempertahankan hak-hak individu dan untuk memperluas kesempatan ketika kondisi-kondisi sosial memadamkannya. Macam-macam liberalisme. Liberalisme dibagi menjadi dua, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Paham ini berkembang atas dasar pemenuhan hak-hak individu yang semakin lama semakin berkembang. Yang pertama adalah liberalisme klasik. Tema sentral dari liberalisme klasik adalah sebuah komitmen terhadap sebuah bentuk liberalisme atau individualisme yang ekstrim. Manusia dilihat sebagai makhluk yang egois, mendidik dan mengandalkan diri sendiri. Mereka disebut sebagai individualisme posesif. Mereka dianggap sebagai pemilik dari pribadi dan kapasitas mereka sendiri. Tidak meminjam apapun dari masyarakat atau individu yang lain. Pandangan otomis tentang masyarakat ini didukung oleh sebuah keyakinan terhadap kemerdekaan negatif yang berarti tidak ada campur tangan atau tidak ada pembatasan dari luar terhadap individu. Ini mengimplikasi sebuah sikap yang sangat tidak simpati terhadap negara dan semua bentuk intervensi dari pemerintah. Negara adalah sebuah benda buruk yang diperlukan. Ia diperlukan karena paling tidak ia menciptakan tatanan dan keamanan dan memastikan bahwa kontrak-kontrak dilaksanakan, akan tetapi ia bersifat buruk karena ia memaksakan sebuah kehendak bersama pada masyarakat. Karenanya membatasi kebebasan dan kemerdekaan dari individu. Cita-cita liberalisme klasik karenanya adalah pembentukan sebuah negara minimal atau menjaga malam. Dengan sebuah peran yang dibatasi pada perlindungan terhadap warga dari gangguan warga yang lain. Dalam bentuk liberalisme ekonomi, keadaan ini didukung oleh sebuah keyakinan yang mendalam terhadap mekanisme pasar bebas dan keyakinan bahwa ekonomi bekerja paling baik ketika lepas dari campur tangan pemerintah. Kapitalisme karenanya dipandang menjamin kemakmuran, menegakkan kemerdekaan individu, dan karena ini memungkinkan individu-individu bangkit dan jatuh menurut usaha mereka menjamin keadilan sosial. Yang kedua adalah liberalisme modern. Liberalisme modern didasarkan oleh sikap yang lebih simpati terhadap intervensi negara di Amerika Serikat. Istilah liberal digunakan untuk mengimplikasikan dukungan bagi pemerintah besar daripada pemerintahan minimal. Pergeseran ini muncul dari kesadaran bahwa liberal kapitalisme industri hanya memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan menjadikan masyarakat tunduk pada tingkat dari pasar, dipengaruhi oleh yaitu J.S. Mill. Mereka yang disebut kelompok liberalis baru mendukung sebuah pandangan yang lebih luas dan positif tentang kebebasan dari perspektif ini. Kebebasan tidak berarti dibiarkan sendiri, yang dapat berarti tidak lebih daripada kebebasan untuk mati kelaparan. Sebaiknya ia berkaitan dengan perkembangan personal dan perkembangan individual, yaitu kemampuan dari individu untuk memperoleh pemenuhan dan mencapai realisasi diri-sendiri. Pandangan ini menyediakan landasan bagi liberalisme sosial atau kesejahteraan. Hal ini dimungkinkan oleh kesadaran bahwa intervensi negara, terutama dalam bentuk
kesejahteraan sosial dapat memperbesar kemerdekaan dengan melindungi individu dari kejahatan sosial yang sangat mengganggu eksistensi individual. Kejahatan ini diidentifikasikan di Inggris yang hanya itu para liberal modern meninggalkan keyakinan mereka terhadap laissez-faire sebagian besar sebagai hasil dari pandangan J.M. Keynes bahwa pertumbuhan dan kemakmuran hanya dapat dipelihara melalui sebuah sistem kapitalisme yang dikelola dan diatur di mana tanggung jawab ekonomi sangat penting diletakkan di tangan negara. Akan tetapi didukung liberalisme modern terhadap kesejahteraan bersama dan intervensi pemerintah selalu bersifat kondisional. Demikianlah yang perlu saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Dari saya cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.